Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Minggu 28 Juni, Pekan Biasa ke-13. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, tetap sehat dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, lewat pembaptisan Engkau mengangkat kami menjadi anak-anak terang. Hindarkanlah kami dari kelam kabut kesesatan dan peliharalah kami selalu dalam kebenaran-Mu yang terang benderang. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 10 ayat 37 sampai 42. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama lalu merenungkannya. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi putranya atau putrinya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya demi aku, ia akan memperolehnya kembali. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia adalah muridku, aku berkata kepadamu, sungguh ia tidak akan kehilangan upahnya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, hari ini kita memusatkan perhatian pada bacaan-bacaan suci yang mengajarkan kepada kita pentingnya menempatkan Tuhan sebagai pusat kehidupan kita. Bacaan pertama dari kitab kedua Raja-Raja mengedepankan kisah seorang perempuan yang melayani dengan kasih dan kebaikan hati. Melalui kisah ini kita dapat belajar tentang pentingnya mengasihi Tuhan melalui pelayanan kasih kepada sesama. Lalu Rasul Paulus dalam bacaan dari surat Roma mengajarkan kepada kita tentang arti penting baptisan dan bagaimana kita memperoleh hidup yang baru dalam Kristus. Paulus mengingatkan kita tentang hidup dalam kesatuan dengan Kristus. Kematian dan kehidupan adalah bagian dari kehidupan kita. Kita tidak lagi hidup untuk diri kita sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan bangkit untuk kita. Hidup kita saat ini adalah hidup yang hidup oleh iman dalam Kristus.
Kita dipanggil untuk hidup sebagai orang yang mati bagi dosa dan hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Roh Kudus yang tinggal dalam kita memberikan kekuatan untuk mengatasi godaan dan menghidupi kebangkitannya dalam hidup kita sehari-hari. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam bacaan Injil mengetengahkan kepada kita beberapa aspek utama. Misalnya, yang pertama, Yesus dengan tegas menyatakan bahwa kita harus mengutamakan hubungan dengannya di atas segala sesuatu yang lain. Lalu yang kedua, Yesus memanggil kita untuk mengambil salib kita dan mengikutinya. Ini adalah panggilan untuk hidup dalam kekudusan, kebenaran, dan kasih. Ketika kita menempatkan Tuhan di pusat hidup kita, kita akan mengalami transformasi yang mendalam. Lalu yang ketiga, Yesus menekankan pentingnya menerima dan melayani sesama dalam namanya. Ketika kita melayani orang lain dengan kasih yang tulus, kita juga melayani Tuhan kita. Saudari-saudaraku yang terkasih, bacaan-bacaan hari ini mengingatkan kita untuk menempatkan Tuhan sebagai pusat kehidupan kita. Ini adalah panggilan yang menantang, tetapi juga memberi kehidupan yang sejati dan berarti. Dalam mengasihi Tuhan sepenuh hati, kita harus memprioritaskan hubungan kita dengannya di atas segala sesuatu yang lain. Kita harus bersedia mengambil salib kita dan mengikutinya dalam hidup yang kudus dan penuh kasih. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mencari jalan untuk melayani dan menerima sesama dengan tulus. Dan semoga Tuhan kita Yesus Kristus memberkati kita dan memberi kita kekuatan untuk hidup dalam iman dan kasih yang tulus. Dalam relung hati ku bertanya padamu Tuhan, siapakah aku ini hingga kau memanggilku. Melayani
hingga kau memanggilku. Kau sampaikan sabdamu untuk berbagi kasih. Raih tanganku Tuhan, jadikan ku murid-Mu. Mengabdi melayani Tuhan di bawah panji salib-Mu, di jalan kebenaran kehidupan-Mu. Mengabdi melayani Tuhan di bawah panji salib-Mu, di jalan kebenaran kehidupan-Mu, di jalan kebenaran kehidupan-Mu. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan dan kita akan menerima tugas perutusan. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga, komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.